Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh luar biasa. Sehat, Tat? Sehat, ya kabar ya, Mas? Kabar selalu baik, Alhamdulillah. sehat, kewarasan. Yang penting itu, Mas, waras, sehat. Oke, Pos tapi sehat, selalu, waras. selalu doa selalu saya minta. Ya harus. Gitu ya. Doa itu harus selalu ada karena aku sampaikan kan orang Jawa. Yang penting sehat dulu, baru sing liyane lah gitu. Gitu ya. Iya. Yang lainnya bonus gitu ya, Bonus. bonusnya gitu. Baik, untuk apa namanya? Ini sebenarnya adalah pertemuan pertama. Tidak ada rencana, tidak ada persiapan. Kemarin ketemu pas hari Senin ya? Iya, nang pojok sekolah ya, Mas ya. Iya, hari Senin tanggalnya tanggal 3. Itu 3 Oktober. nggak ada rencana ketemu di apa namanya? Di pojok sekolah lah. Tiba-tiba kok kayaknya Nyambung gitu ya. iya, pengen ngobrol gitu kan. Dan saya sendiri juga pengen belajar ngaji. Saya pengen belajar ngaji jujur. Ngaji sudah tua apa itu lah iso, Ya Mas? enggak, dulu sih bener ngaji. Dulu kecilnya ngaji turutan, alif ba ta, an in un, ban bin bun, tan tin tun gitu kan ya. Saya masih ingat dulu ustadz saya itu namanya Pak Ustadz Honali yang Pak Honali mana itu ya? yang Kutosari. Oh, Serno. Seno. Itu Pak Honali itu ya saya pernah belajar sama beliau. Kalau kemarin ya sempat belajar juga sih. Sekarang juga masih tetap belajar. Ya Mas, kopi ini Mas? Oke. Ke depan ya semoga saja dengan acara ini ya nanti saya juga untuk manfaatnya bukan hanya untuk teman-teman semua tapi Iya. juga untuk saya pribadi. Oke, nama saya ini masih tetap pakai Aan Kakak ya? Ah, masih utuh. Gitu ya. An kakak. Oke. Kalau Pak Ustadznya langsung aja Tat. Perkenal. Oh iya. Iya. Saya biasa dipanggil kalau keseharian cok dipanggil Kang Mut gitu. Cok ya Ustad, cok kadang Pak undang Yai. Yai Pak gitu. Yai, ya. Ya macam-macam tinggal orang sing manggil sopo Gitu ya. Oke. Untuk hari ini sih sebenarnya kita nggak ada materi, nggak ada tema ngobrol, Iya. cuman kenalan saja. Kenalan, kita berada di salah satu Ya, terima kasih Mas ya udah hadir di sini. Di sini itu untuk majelis taklim. Kalau malam Sabtu itu ada pengajian ibu-ibu Mas. malam Senin. Malam Sabtu Oh, malam Sabtu. Ibu-ibu. ibu-ibu Muda-muda semua. nggak nih? Campur Mas. Oh, campur. Oke, nah ini Yang saya muda penasaran kan ini. hidup. Ada. Ada. Ya pada maghrib malam Sabtu itu ada ngajinya tafsir Mas, tafsir Quran namanya Al Ibris. Tafsir. Ya tafsir Quran. Saya kok kayaknya kata-kata tafsir itu nggak asing deh. Tafsir itu bisa jadi bahasa nih? Jawa Mas, bisa menjadi Menafsir, menafsirkan. gitu ya. Meramal. Bukan. Ini kita belajar ngaji nih di sini channelnya ini gitu kan. Tafsir ya. Heeh. Menerangkan nanti Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong saya cocok nggak tapi nanti jadi santri tak? Cocok. Cocok ya? Santri itu kan Ini jujur, udah ini jujur. ya. Jujurnya kayaknya sambil main deh. Tahu ya cocok Mas. Gitu ya. Santri itu dari kalangan siapapun bagus. Gitu. Walaupun cocok semua. belal-belal kayak gini nih. Iya, banyak santri semodel. Apalagi kayak jenengan masih still gitu. Widih. Masih santri banget, Mas. Gitu ya. Iya. Iya deh, mudah-mudahan. Yang amin. penting jiwanya santri. Amin. Kalau casing sih boleh saja, boleh macam-macam lah. gitu ya. Iya. Ya. Yang penting jiwanya. Amin. Semoga saja saya selalu ya diberi kesempatan untuk bertemu dengan kayak jenengan-jenengan itu. Alhamdulillah. Oke. Ini berarti majelis taklim At-Tarbiyah. TPQ Madrasah Diniyah At-Tarbiyah. At-Tarbiyah. Iya. Ini alamatnya berarti di Desa Arjosari, Dukuh, Kedempel. Namanya kok At-Tarbiyah? At-Tarbiyah itu artinya ya kalau Jawa itu namanya ngupokoro Mas. Nah, ngupokoro. Atau dalam kata lain Gimana ini? ngopeni. Ngopeni. Ya tujuannya ngopeni santri desa. Anak-anak kecil sing belum sempat ke pondok itu kan harus juga disiapkan. Karena arah dari At-Tarbiyah ini paling tidak setiap tahun ada yang mondok gitu. Jadi yang ada di sini tuh, ini sambil makan nggak apa-apa? Tat? Iya boleh. Yang ada di sini itu berarti kan santri-santri di wilayah
apa namanya desa sini. Iya, desa dan tetangga desa. Oh, tetangga desa juga gitu kan. Setiap hari. Setiap hari, setiap sore, mulai jam 3 itu, jam 3 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 5. Kalau khusus malam Sabtu itu ada ibu-ibu, ibu-ibu muda, ibu-ibu tua. Tapi kalau dulu itu kan saya ngaji itu ya tahun berapa ya? Sebelum saya apa namanya ngaji sore dulu jarang sih sebenarnya kalau ngaji sore. Rata-rata kalau saya dulu tuh ngajinya ngaji turutan habis sholat Bar maghrib ya? maghrib ya. Habis maghrib itu pakai toding. Kalau apa namanya Toding itu, iya, ingat betul ini saya dulu. Kalau hafalan apa namanya surat pendek itu nggak bisa siap-siap ya. Duduk ya? Iya. Gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Tapi memang nikmatnya itu sebenarnya seperti itu. Loh, kalau metode dulu itu dengan sekarang ya Sama. sebetulnya sama sih. Karena tujuan ngaji itu sama. Tujuannya adalah akhlak. Biar akhlak itu lebih baik. Aduh, ini saya jadi malu Ya, ya. gitu. Rasulullah itu kan makarimal akhlak begitu. Menyempurnakan akhlak. Jadi manusia itu sudah berakhlak, Tetapi tinggal akhlak itu disempurnakan biar bagus begitu. nah itu untungnya apa namanya ya manfaat bagi saya pribadi juga sih sebenarnya apa namanya ketemu dengan orang-orang yang ya seperti beliau lah yang lebih apa namanya ya untuk di bidang keagamaan ya. Itu tuntunan. Oh, tuntunan. Iya dong. Yang penting orang jadi tontonan ada, Mas. Ya nggak apa-apa, pertama ditonton dulu. Ditonton dulu ya. Kan kalau kita nggak nonton kan nanti nggak tahu. Makanya nanti kapan-kapan kita mengajak teman-teman semuanya ya, mengajak teman-teman semuanya. Kita nanti jalan-jalan. Oh, siap. Jalan-jalan ke beberapa pesantren yang ada di Pekalongan dulu ya. Ya, ada pesantren, ada madrasah diniyah. diniyah, Banyak sekali. Di Pokoknya- Kabupaten Pekalongan. Jumlahnya yang begitu luar biasa banyak. Kalau pondok pesantren itu ya ratusan, 100 berapa itu. Nek madrasah diniyah ada 450-an, hampir 500 gitu. Karena hampir setiap desa ada. Setiap desa ada. Gitu betul. Karena itu keinginan masyarakat. Masyarakat itu kan pinginnya baik. Ya, Tambah lama tambah baik. betul. Nggak ada orang tua ingin anaknya lebih jelek daripada orang tuanya, kan nggak ada. Iya, pasti. punya keinginan anaknya lebih apik timbang bapak timbang Iya, ibu betul, Yo betul. kita sebagai orang tua begitu aja lah. Cita-citanya nggak muluk-muluk. Betul, Iya. betul. Yang penting anakku luwih apik timbang aku gitu ya. Bisa ngaji, ya kan? Bisa ngaji, Bisa luru duit. bisa jahit nek wong gini. Kalau dulu seperti itu ya, jahit dan ngaji gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman juga seperti itu. Oke, kalau untuk nama apa namanya ngaji itu sendiri, kalau saya ngaji apa ya? Kalau sekarang sih mungkin lebih banyak ngajinya ngaji telinga kan. Ngaji telinga ya. Ngaji telinga, ngaji hati gitu kan. Tapi saya sendiri juga sering kalau misalkan kadang pulang malam Gitu. atau kita pas waktu ada acara di luar sana gitu. Saya lebih senang memang naik motor. Nah, dari perjalanan setiap kali saya jalan kemana menuju ke tempat apa itu memang ya salah satunya Pekalongan ya. Pekalongan. Kalau kita jalan-jalan ke hampir setiap tempat ya pasti ada madrasah. Ada. Pekalongan kota santri, Mas. Ada Jadi, apa namanya yang Madin ini ya benar ya? Madrasah diniyah. Madrasah Diniyah. Saya terbesit memang punya keinginan, saya pengen jalan-jalan Kayaknya kalau jalan-jalan yang kemana-mana udah, aduh, enggak ah. Saya pengen jalan-jalan bener Tat. Saya punya cita-cita kepingin jalan-jalan dari madrasah ke madrasah. Oh, bagus. Yang kecil-kecilan aja lah. Saya nggak terlalu muluk-muluk yang terlalu besar. Orang cari wisata itu kan macam-macam. Mas. Ya wisata religi ya. Ya, wisata religi. Kemana? Ya di pondok pesantren, di madrasah diniyah kan Betul. banyak. Dan itu salah satu madrasah apa namanya? Ini wisata bukan hanya wisata religi menurut saya. Apa, Mas? Kalau saya wisata hati. Oh, gitu. Ya kan dari situ kita mendapatkan ketenangan. Cielah. Hehe. Saya Mantap. sudah ketularan sedikit ya. Wisata hati. Gitu. Iya dong. Hati kita di sini tapi wisata kemana-mana, Mas. Iya. betul. Itu. Nah, ini coba bayangkan, bisa dilihat ya. Ini kalau dulu kan namanya dampar Pak ya? Sama, sekarang isi dampar.
Cuman ini kan lebih lebar ya, Karena lebih lebar. Ini diposisikan biar satu dampar 2 anak gitu. Gitu. Kalau ada 10 dampar berarti ada 20 anak. Tapi masih tetap menggunakan ini? Apa kayak lo zaman dulu tuh? Turutan? Turutan Masih? Ya masih, cuma sekarang pakai metode. Sekarang itu kan banyak metode membaca Quran. Gitu. Banyak banget. Ada yang pakai Iqra, ada yang fasohati, ada yang kiroati, macam-macam lah. Nanti deh, itu Iya. untuk season selanjutnya aja. Iya. Saya cuman ini aja sih sebenarnya penasaran kok jenengan ya mungkin dari kalangan religi sih ya. Ya bukan mas, saya bukan dari kalangan religi juga. Ayah saya, Apa? ibu saya petani biasa, petani. Cuma mungkin cita-cita dari seorang ibu dan ayah itu mempunyai anak yang lebih bagus daripada, ya saya bersyukur punya ibu, punya simak, kalau saya manggil simak dulu. Punya simak yang mempunyai keinginan tinggi, ibadahnya bagus, anak-anaknya biar lebih bagus, ditunjang. Bapak itu juga seneng ngaji. Bapak saya bukan kiai. Jujur ini saya biasa main ke sini, cuman saya nggak tahu kalau di dalam sini itu tempat ngaji. Iya, kaget saya. Dulu pelataran, ini saya tutup aja untuk ngaji. Ya dimanfaatkan lah. Iya. Tapi aktivitas setiap hari kan tetap ngantor di Iya, instansi alhamdulillah. Itu pemerintah sebagai Kabupaten Pekalongan, ikhtiar saja. Kemenak ya. Iya. Berarti sekarang dinasnya di mana itu? Di Kedung Muni. Kedung Muni. Di Tiap Kedung hari. Muni tiap harinya. Aktivitas tiap harinya di samping sebagai seorang ASN. Beliau ini ya, ASN lu ya. Terus di waktu luang sorenya mengabdi juga untuk masyarakat. Alhamdulillah Ya, bisa. Bisa ikut ya apa ya? Ya sebagai tuntunan juga lah. Ya kalau saya cuma simpel, waktu kan banyak. Orang kerja itu kan paling dari pagi sampai sore jam 4 pulang. Terus dari sore sampai malam sampai pagi lagi untuk apa kan banyak. Gitu. Kita cuma ngisi waktu. Biar Termasuk malam hari ini ya. Iya, walaupun saya dengan jenengan saya ikut ngaji. Saya ngaji dengan jenengan. Jangan gitu, Tat. Ini saya jadi malu Orang ini. ngaji itu kan kata dosen saya itu Gimana? dengan siapapun itu bisa belajar. Gitu. Iya, bisa belajar semuanya. Bahkan dengan benda pun kita bisa belajar. Contoh. Contoh ini kopi ya. Ya. Kopi itu kan pahit, Ya. ada gulanya. Iya. Antara gula dan kopi Kontra. ketika dicampur menjadi satu. Iya. Iya kan. Kalau masih pahit, kayak hidup aja kan. iya. Mungkin kan. Enak aja lah, Pak. Iya. Nggak enak Apalagi lah kalau hidup kalau pahit nggak enak lah Tatah. Ya kan pinginnya yang manis-manis lah, yang senang-senang. Iya. Tapi kopi itu kan ini minumannya ulama Mas sebenarnya. Gitu. Iya. Kalau Berarti- dulu orang minum Nah, kopi kalau kan- saya berarti nggak boleh minum kopi dong. Loh, bagusnya kopi itu seperti itu, bisa diminum siapa saja. Oh gitu. Bisa. Orang minum kopi dulu, kalau para ulama itu, para kiai, biar meleknya itu kuat. Dikirnya kuat. Oh gitu. Akhirnya kan mata ini melek terus. Iya, Kuat. betul. Kuat melek, kuat dikir. Tapi kalau kelas kita kan mungkin belum ke situ. Ah, saya belum sampai. Ngopi, ngerokok enak, Iya, betul. santai. Oke deh. Ya ini ya seperti tempat-tempat yang lain mungkin ya Tat ya. Tempat-tempat yang lain yang tempat ngaji yang rumahan mungkin ya. Itu namanya berarti apa Tat? Kalau untuk pondok pesantren yang rumahan itu yang nggak gede gitu kan. Itu kan yang modern kan berarti yang gede-gede itu. Oh iya. Pondok pesantren itu ya ciri-ciri pondok pesantren ada santrinya mukim di situ. Betul. Iya. Karena ini wilayah di ini juga banyaklah Iya, banyak. warga-warga di sekitar sini ya. Di Ndoro, di tempat kita juga ada pondok pesantren Roihatul Jannah, ada pesantren Al Islah. Di Ndoro itu ada 2 pondok yang sudah berdiri bagus. Gitu. Yang satu Roihatul Jannah itu punya Pak Kiai Kholik, Abdul Kholik Yang almarhum. Ya, Ya, almarhum itu. semoga beliau diberi Amin. Saya kelapangan di alam kubur ya Mas ya. sempat Amin. beberapa kali ketemu juga. Ikut tapi tetap saya di belakangnya. Enggak berani di belakang. Ya, nyimak sih. Tapi lucu kalau pas ceramah. Betul. Oh Pak Kiai Kholik ya. Iya betul. Menyenangkan Pak Kiai Kholik itu Menyenangkan. Iya. orangnya.
betul-betul orang yang bisa menjadi tuntunan kita lah Pak Yeholik itu. Bagus. Ini kalau apa namanya menjadi seorang ustadz, apa ya? Bukan profesi loh Mas, Ustadz itu. Apa ya? Ya Ustadz itu Panggilan jiwa. panggilan. Hati. Hadiah dari masyarakat saja. Betul. Iya. Jadi bukan profesi. Profesinya apa Ustadz itu salah itulah. Iya ya. Titel yang sebenarnya Titel yang tidak didapat melalui pendidikan formal tidak ya, ada. tidak ada. Itu memang benar-benar julukan dari masyarakat. Iya, masyarakat. Kayak kiai, Kiai, terus Ustadz. ustadz gitu. Mungkin kalau haji karena kita berangkat haji. gitu. Mahal kan. tuh Mas ya. Mahal ya, karena ada titelnya haji itu ya. Ya, tapi ini sih ya. Oh, maaf nih ya, terkait dengan apa namanya titel dan lain sebagainya. Mungkin sebagian orang juga kadang-kadang minder juga nih Tat. Saya sendiri terus terang. Saya kalau misalkan ada acara yang di situ dihadiri sama ustadz ini ya. Saya nggak tahu kenapa Tat. Perasaan saya itu mindernya lebih gede ketimbang acara-acara yang lain. Kok bisa Mas? Nggak tahu. Mungkin karena saya saking apa ya? Tapi komunitas Menghormati. jenengan itu luas kok ya. Ya alhamdulillah. Ya. Kalau saya sih mainnya dengan siapa saja Tat. Jenengan itu bagus kok. Bisa menjadi Jangan gitu Tat. Saya malu. bisa menjadi, saya lihat di postingan jenengan kadang-kadang di kolong doro. Tapi ya kadang-kadang menjadi Apa Tat? hostnya di kiai. Macam-macam lah. Ya doanya Tat gitu. So, jadi guru juga, Ya, komplit. itu. Tapi itu semua kan kegiatan kita. Mas. Amin, amin. Mengisi kegiatan. Mohon doanya Tat biar selalu bisa aktivitas di ya dimanapun lah, berkah untuk saya. Amin. Ini saya selalu minta doa terus nih kalau saya ketemu sama rombongan-rombongan apa namanya ustadz, kiai dan lain sebagainya pasti. Nah itu ya mungkin ini salah satu keseruan ya, keseruan pertama saya hadir di ini apa namanya channel yang rencananya nanti namanya Klik Santri. Ya, klik santri ya. Klik Santri. Nah, Santri itu luas Mas. Kok Kalau luas? iya santri itu bisa semua lah santri. gitu. Kalau kiai, wah sudah berat banget tuh. Oh iya iya. Kalau kamu siapa santri? Santri itu luas. Santri itu salah enggak apa-apa kok santri. Gitu? Iya masih santri itu kan orang yang masih belajar. Betul. Walaupun dia tua tapi dia santri, ya berarti masih belajar terus. Gitu ya. Iya. Santri dadakan di saya ya. Ya pokoknya santri. Nggak apa-apa lah. Pokoknya Yang penting- santri ya. Yang penting saya punya titel untuk malam hari ini Iya. jadi santri. Santri Oke. saklawase. Santri saklawase ya. Oh, Ini Pak siap. Ustaz. Oke. Santri Dulu saklawase. dulu apa namanya? Untuk mondok mondok. pernah di mana saja nih? Alhamdulillah. Dulu saya dari kecil memang di sini ada MI, ada madrasah Hidaiyah. Setelah MI saya masuk ke SMP, SMP kemudian saya di pondok. Pondok saya pertama di Nurul Anam, Mas. Nurul Anam. Pondok Nurul Anam itu pondok pesantren, pengasuhnya dulu Pak Kiai Hafid Keranji. Oh, di Keranji Iya. Kedung Uni. Pondok yang tua itu yang sebelah masjid. Enak itu pondok di Yang berarti Kedung Uni Keranji. Keranji ya, masuk gang masjid itu. Oh iya masuk gang masjid betul. Gang masjid, masuk, ada masjid, kemudian sebelahnya masjid itu pondok Nurul Anam namanya. Kapan-kapan ke sana. Oh bisa? Oke. Pondoknya masih gagah, masih Sampai sekarang. sekarang. Santrinya juga masih ada. Kebetulan dulu saya mondok di situ. Tahun berapa itu? Saya mulai mondok di situ berarti tahun 89 Pak ya? 89. 9 saya masih kecil berarti. 89 Masih saya kecil banget, di masih kecil pondok pesantren Nurul Anam itu. Terus? Di situ mengajarkan banyak hal. Saya bisa nyuci pakaian sendiri. Iya masih pakaian sendiri dicuci. Terus bisa ngeliwet, masak nasi toh. Bareng-bareng sama santri yang lain. Iya, satu panci ya bareng-bareng. Gitu. Iya nanti makan bareng, satu bareng. lengser. Iya cepet-cepetan. Oh gitu. Iya cepet. Kalau nggak cepet nggak warak Mas. Iya. Asiknya kan memang di situ. Iya. Semuanya enak di lidah bener Gitu di ya. pondok itu. Ya karena lapar kali Tat ya. Ya mungkin. Lapar juga bersaing dengan teman-teman yang lain. Kalau saya lembek makannya ya orang warak. Paling punyanya yang penting langsung masuk gitu kan. Ya itu salah satu cerita ya. Terus
Saya habis Pondok Nur Anam, kebetulan guru-guru Ustadz Kiai di situ yang mengajar itu alumni dari Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Magelang. Iya. Oh, ya. Dulu pengasuhnya saya masuk di Pondok Tegalrejo itu 92. Oke. Tahun 92 saya masuk di Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang. Waktu itu pengasuhnya Kiai Abdurrahman Hudori almarhum, Allah yarham. Sampai tahun 2002, Mas. 2002 saya pulang. Dan di tahun 2002 itu saya nikah. Tahun 2000. Iya, 2002. Ya, akhirnya dulu saya ya nggak punya kegiatan kecuali ngaji, betul. Ba'da zuhur ngaji, ba'da asar ngaji, ba'da maghrib, ba'da isya sampai ba'da subuh pun ngaji. Karena pesan dari guru. Berarti di Tegalrejo itu mulai tahun 92 sampai 2002. 92 sampai 2002. Iya, 10 tahun. 11 Mas. 11 tahun. Iya. Alhamdulillah kerasan. Ini selilitan saya nih, Tat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Tapi enaknya makan rengginang itu kayak gitu ini. Ini jaburannya tetap rengginang. Rengginang. Iya dong. Khas makanan Jawa. Ini nasi yang dikeringkan. Lanjut, Tat. Iya. Berarti 11 tahun mengenyam Di Tegalrejo di ya. Tegalrejo. Pondok pesantren tradisional atau modern? Kalau dulu masih salafiyah istilahnya ya. Pondok pesantren salaf, tidak dengan sekolah. Kami yang di situ semua Salaf itu berarti? Salaf ini itu. mungkin beberapa teman-teman kan ada yang belum tahu. pondok pesantren salaf itu pondok pesantren yang mengajarkan murni agama, tidak ada sekolahnya, tidak Berarti ada full ngaji di situ? full ngaji. Dari pagi sampai Dari pagi sampai malam. pagi lagi? Iya, sampai pagi. Kegiatan di pondok itu kan full, Mas. Pagi ngaji, paling nanti istirahat jam setengah 12 itu. Siang? Iya, siang. Terus? Terus nanti jam ba'da zuhur. Kalau di Pondok Tegalrejo itu ada tidur siang, namanya koilulah itu. Tidur siang dari jam. Bareng-bareng juga? Iya, jam 12 disemprit kalau pakai kelenteng itu. Teng 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 bunyi. Oh gitu, kelentengan itu Iya, ya? kelenteng, pakai kelentengan. Oh, berarti itu bunyi tidur. Tidur semua. Nanti jam 1 juga bunyi lagi, teng teng teng, bangun. Harus bangun. Kalau tidak bangun, ya pasti dibangun oleh itu keamanan. Ada keamanan. Ada keamanannya? Banyak. Banguninnya gimana? Macem-macem. Nek sing rewel model kula ya cok disemprot. Oh, berarti ini salah satu santri rewel juga nih? Yo santri beling itu. Oke. Sambel, santri beling. Oh iya, sambel. Istilah baru ini ternyata. Sambel. Santri sambel. Santri beling. Ya tapi ya beruntung juga sih ya. Kalau saya sih memang dari dulu belum pernah, Tat. Paling-paling kalau saya lebih banyak biasanya belajar lebih intens itu ya. Karena saya dulu kan habis SMP kan langsung ke Palembang ikut orang tua sana. Ya lebih banyak saya sih pas bulan Ramadan itu ada pesantren kilat. Oh iya. Di samping dari sekolah, kadang-kadang saya juga ikut taklim juga. Kan ada istilah santri kalong, Mas. Oh itu? Iya. Santri kalong itu santri yang nginepnya di rumahnya sendiri. Terus sore atau malam ikut ngaji di pondok, itu namanya santri kalong. Gitu. Santri yang mondoknya di rumahnya sendiri, tapi nanti ngajinya di pondok, santri kalong. Gitu. Kalau di wilayah kita di sini ya banyaknya santri kalong. Paling sore ikut ngaji kan, Iya. sama ustadz ustadzah diulang. Nanti kan pulang ke rumah masing-masing. Santri kalong adanya. Kalau saya kemarin-kemarin ini bersama Pak almarhum ya, Pak Hawarismi itu. Oh Pak ya Warismi ya. Saya sih, Tat, saya mau ngaji gitu. Iya. Ya kalau ngaji sini gitu. Nah, beliau ini malah nyuruhnya saya datang jam 12 malam, Tat. Tat lah, saya ngajinya itu masa jam 12 malam, spesial untuk kamu jam 12 malam sampai pagi. Jadi kalau pas malam Sabtu kan, Sabtunya beliau kan memang Libur ya. libur, free. Saya juga di sekolahan kan memang waktu itu Sabtu memang free juga. Kalau enggak malam minggunya. Itu saya itu juga heran. Tat, lah mau ngaji itu kan datangnya sore ya, Tat. Padahal kan saya sudah saya kan on air ya di salah satu stasiun radio. Itu ngaji spesial, Mas. Kayak gitu. Iya, pasti. Beliau sudah siap dengan Iya, malah saya katanya
udah enggak usah yang bawa. spesial untuk jenengan. Lah tapi di sana saya nggak diajarin ngaji, Tat. Diajak dongeng. Loh, kiai itu ketika memberikan wejangan macam-macam caranya. Ada yang diajak ngopi. Iya betul. Ngopi. Iya betul. Ada yang diajak. Ya mungkin itulah apa namanya rasa kangen saya semenjak beliau sudah nggak ada. Saya memang kayaknya rasa kok saya biasanya kalau malam Sabtu, malam Minggu, bahkan ya pas ketemu beliau mau rekaman itu sendiri itu sekarang saya sudah nggak ada lagi gitu kan. Saya rasa sepi walaupun sih sebenarnya setiap pagi saya juga ketemu dengan beberapa Pak Ustadz juga, cuman kan beliau sibuk juga gitu. Makanya pas kemarin kita ketemu itu saya sih sebenarnya sudah lama. Aduh sama siapa ya kok saya kangen gitu kan. Masih di RKS Mas ya? Masih, alhamdulillah saya masih di sana. Banyak dakwahnya, banyak ngajinya. Itu kita yang penting bisa seperti itulah. Macam-macam kegiatannya berwarna hidup kita, insya Allah ya baik. Amin. Ya. Ini ngobrolnya kayaknya ngalor ngidul ya, ngalor ngidul. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kepingin gabung di apa namanya di channel kita, silakan bisa nanti ya bisa hubungi Ustadz Kang Mutropin. Iya, betul. Gitu. Ini bisa datang langsung ya di Desa Arjosari, ya tepatnya di Dukuh Kedembel. Jadi apa namanya kita bisa ngobrol di sini santai lah ya Tat ya. Kita santai aja, jaburannya pun juga sederhana lah gitu. Santri kampung. Santri kampung. Tapi benar ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu yang ini berarti sudah hampir 2 tahunan saya nggak apa namanya nggak ngobrol sampai malam kayak gini ngobrol-ngobrol seperti ini juga bermanfaat bagi saya. Mungkin teman-teman juga kepingin gabung, ya pasti kita senang. Di samping itu nanti rencananya saya juga pingin jalan-jalan, langsung diantar sama Ya. beliau ini. Siap. Saya punya komunitas, Namanya? punya organisasi namanya RMI, Mas. RMI itu Robitoh Ma'ahidil Islam, itu punya, kebetulan saya orang NU ya, punya NU, Nahdlatul Ulama. Di Kabupaten Pekalongan ada RMI, kalau di pemerintahan ada FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Gitu. juga ada FKDT. FKDT itu Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah. Banyak itu. Kebetulan sibuk ya ternyata ya. Alhamdulillah. Yaitu Luar biasa. ngisi waktu aja, Mas. Tapi lu ngisi waktunya banyak banget tadi itu. Sampai saya jadi nggak hafal itu tadi kalau ngurutin pertama sampai ke berapa. Tapi ya itu memang apa namanya aktivitas setiap hari kalau kita kerjakan dengan hal-hal yang ya apa ya hal-hal yang positif lah pastinya ya. Ya tujuannya kan biar nggak bosan aja, Mas. Itu. Iya. Tapi ternyata juga Kalau bermanfaat ya. monoton kegiatan kerja ya pasti kan kita punya Jenuh ya. jenuh. Jenuh. Istilah sekarang apa sih, Mas? Boring kok ya. Oh iya boring. Gitu. Anak muda sekarang bilangnya kan saya Iya. juga kadang nggak paham ngomong apa ini, boring. Iya deh. Banyak. Mungkin itu dulu Tat. Ya. Kita durasi ya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan berarti kita ketemu lagi. Insya Allah. Kita ketemu lagi ya mudah-mudahan juga apa namanya ada topik bahasannya. Ada sedikit yang nanti kita bahas. Karena ini adalah yang pertama, Iya. ya hitung-hitung sambil kenalan dulu, Tat ya. Terima kasih Mas Sub sudah hadir Terima di kasih tempat sama-sama. saya. Ini tempat mudah-mudahan walaupun tempat sederhana ini bisa manfaat. Amin. Nah, untuk anak-anak khususnya di Kedembel sini, juga lingkungan sekitar. Ada dari Lemah Abang, Betul. dari Logoselo juga ada yang ke sini. Tempat jenengan sana di Randu Kuning juga banyak yang ke sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak yang ngaji di sini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Bapak ibunya juga semangat terus, rezekinya mudah, dimudahkan, barokah. Hidupnya. Amin. Yang penting barokah begitu katanya. Ini kalau jadi santri tuh enaknya kayak gitu. Kalau yang berdoa mikir apa aja di ini kan. Kalau kita mah amin, terima kita bagiannya terima ini Tat ya. Iya. Semoga saja gitu terkabul dan cita-cita beliau saya yakin ada banyak ya. Amin. Ada banyak nanti. Mudah-mudahan. Ya bisa bermanfaat lah untuk Amin, kita amin. semuanya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan perdana kita. Terima kasih.
lain waktu nanti kita sambung lagi. Dan jangan lupa ya, pokoknya simakin terus untuk kegiatan kita. Ya ini sebenarnya bukan kegiatan ya, Tat? Bukan, kita hanya cuma ngobrol. Ngobrol aja. Yang bertetangga tapi nggak pernah ketemu. Sering sih sebenarnya, Tat. Cuman sibuk aja. Seringnya hello gitu kan. Halo Tat, katanya halo gitu. Oke, kayaknya malah nanti bleber kemana-mana. Saya juga mau minum kopi lagi. Luar biasa kopinya. Kopinya tetap kita orang Pekalongan, ini juga kopi khas Pekalongan. Ini kopi tadi dikirim dari Linggo Asri. Oh, Linggo Asri. Oke deh, kapan-kapan nanti kita ngajak lagi ngopi sambil ngaji di Klik Santri. Oke, kita tetap lambaikan tangan, Tat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.